Nanti kalau dalam rekaman ada yang aneh jangan ditiru ya. Ini mana ya? Itu udah minta kuburan. Astagfirullah. Yang mana ya? Yang rokok. Udah yang rokok aja. Oh, berarti saya bapak-bapak ya ceritanya ya. Ya. Selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Dr. Talia Keterangan berbagi siang hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Budi dok. Oke, Bapak Budi usianya berapa? 40 tahun. Kerjanya apa? Buruh bangunan dok. Alamat tinggalnya di mana Pak? Di Jebres. Apakah Bapaknya sudah menikah? Sudah dok. Datang ke sini dengan keluhan apa? Ini loh dok, saya itu kan habis ada orang yang sosialisasi mengenai PHBS itu toh dok. Nah habis itu terus katanya mengenai rokok. Nah saya itu pingin apa ya dok, berhenti merokok tapi kok ya susah ya dok. Sudah merokok berapa lama Bapaknya? Saya udah merokok sejak 17 tahun dok. Jadi usianya berapa? 40 dok. Sebelumnya pernah pengen nyoba berhenti apa belum? Sudah mau sih dok, tapi waktu saya mau berhenti itu kan cuma berapa hari tuh saya ngerokok lagi, soalnya mau hemat dulu dok. Oh iya. Belum empat ya, jadi di sini belum ada. Belum ya? Oke, saya pasti bapaknya berkata saya udah mau berhenti merokok, nggak boleh jegang. Nggak apa itu namanya? Nanti tanya ke temannya jegangnya apa. Jadi itu kan ada rekaman. Siapa sih yang ide direkam? Jadi ini tadi kan saya bilang oke, saya mau berhenti ngerokok dok, tapi nggak bisa, hanya bertahan beberapa hari saja. Maka pertanyaannya kira-kira apa deh? Kok gitu? Oke, bapak mau berhenti merokok. Kira-kira apa yang menyebabkan bisa bapak ingin berhenti merokok, atau berikutnya kira-kira kenapa bapak kesusahan berhenti merokok? Kira-kira bapaknya kesusahan berhenti merokok karena apa? Ini loh dok, kan biasanya kalau di desa itu kan suka kumpul-kumpul toh. Itu kan biasanya tuh pada merokok. Nah kalau nggak merokok itu nggak enak gitu loh sama teman-temannya. Oh begitu ya pak. Maka berikutnya tanyakan, kira-kira bapak tahu nggak apa itu namanya, kita masih explore nih, apa sih keburukan dari rokok misalnya. Terus habis itu kira-kira kalau misalnya nggak merokok emang bapak ngerasain apa dan sebagainya. Bapak kalau nggak ngerokok biasanya ngerasain apa Pak? Kalau nggak ngerokok ya paling cuman kayak asem aja ya dok, di mulut. Oh iya. Cuman sama nggak enak aja teman-teman dok. Sama katanya kan ini ya dok, kalau ngerokok itu kan apa itu namanya, bertahan di baju. Terus nanti katanya kalau ke rumah nanti kena ke anak gitu, ke istri. Tapi ya anak-anak saya sehat-sehat aja dok. Oh begitu ya Pak. Oh memang kalau misalkan bapaknya habis merokok lalu ke menggendong anak atau dekat dengan anak, mungkin anak itu bisa lama-lama kena asap rokoknya itu. Emang iya dok, tapi buktinya anak-anak saya sehat. Oh itu mungkin tidak langsung terjadi gitu, mungkin jangka panjang gitu Pak. Oh jangka panjang. Tapi kan saya udah merokok 13, usia saya sekarang 40, berarti udah 10 tahun dok saya punya anak sejak itu. Anaknya udah berapa sih? 15. Oh saya udah 15 tahun loh dok punya anak, terus anak perempuan saya 4 tahun, tuh yang 15 tahun nggak kenapa-napa. 4 tahun dari mana? Emang sebelumnya pernah diperiksa gitu Pak? Ya belum sih dok, cuman kan kayaknya selama ini ya biasa aja, nggak pernah masuk rumah sakit. Nanti sebelum
belum kena aja. Sehat. mental Kan lebih baik mengantisipasi gitu loh sebelum terjadi. Oh, karena juga kan anaknya ada penuh Ya, berarti batuk Bapak anaknya tahu kalau anaknya sehat. pernah batuk-batuk atau sesak gitu nggak Pak? Yang mana nih dok? Yang pertama apa yang kedua? semuanya Semuanya. Oh yang kedua itu kayaknya itu ya dok, yang 4 tahun tuh pernah sih dok batuk-batuk terus panas, cuman kan saya kira pas itu kan lagi musimnya ya dok, jadi mungkin musim batuk saya kiranya dok. itu kan jadi gejala juga cuman kan Itu mungkin bisa jadi gejala dan mungkin bapaknya bisa memeriksakan anaknya ke dokter atau Udah saya periksakan kok dok waktu itu, terus udah diobati. Gimana ini dok? Gimana dok? Saya berarti nggak perlu berhenti merokok atau dok? Karena anak saya sehat. Yang kemarin batuk tuh teman-temannya juga batuk dok. tapi bapaknya Apa? Nah, saya juga sehat loh dok. kan belum periksa Sehat itu belum tentu kondisinya baik. iya Udah coba serang saya. Ayo maju. Enggak, ngomong aja. Ayo ngomong aja, enggak. Ayo, nggak apa beneran. Tapi kan bapaknya merasa bapaknya fit, bapaknya bisa beraktivitas setiap hari itu nggak ada hambatan, nggak ada apa. Tapi kan kita tidak tahu secara terlihatnya emang baik, tapi untuk organ-organ dalamnya bapak ada di mana selama merokok dalam 15 tahun itu. Oh gitu ya dok. Iya. Tapi ini saya nggak ada gejala, berarti gimana dok baiknya? Kalau belum ada gejala ya baiknya dihentikan sedini mungkin sebelum gejala itu muncul. Lah gimana loh dok, teman-teman saya pada rokok semua, nggak enak saya mah. Ya teman biarkan lakukan. Pak, jangan jangan Sehat semua loh dok keluarga saya. begini Pak, jadi kebanyakan orang itu kalau merokok walaupun sudah 15 tahun rata-rata kenanya itu mohon maaf bapaknya umur berapa? 40 dok. 40. Nah biasanya orangnya itu kena udah lebih dari 40 tahun. Jadi saat dia sudah lebih tua lagi maka imunnya kan akan makin turun, kesehatannya juga menurun, fungsi-fungsi organnya menurun. Nah di situ nanti si akibat dari merokok itu paru-parunya itu maka udah semakin terserang banyak. Jadi kalau bapaknya masih 40 tahun hitungannya masih muda ya Pak ya. Berarti itu imunnya masih bisa mentoleransi dari si rokok itu, tapi nggak tahu ke depannya gimana. Jadi bisa jadi udah terjadi perubahan dari paru-paru bapak karena si merokok itu. Wah serem juga dok berarti. Makanya berarti gimana dok? Jadi saya harus apa ini dok? mengikuti terapi. Terapi apa dok? Berhenti merokok. Apa yang harus saya lakukan dok? Mungkin Mungkin kalau untuk berhenti merokoknya kan katanya bapaknya kalau nggak merokok asem, mungkin bisa diganti pakai permen. Mungkin bawa permen kemana-mana, tapi permen juga nggak terlalu baik juga ya. Atau bisa pilih permen yang rendah gula juga. Terus mungkin bisa diganti pakai nyemil-nyemil yang lain. Terus untuk yang sungkan kepada temannya mungkin itu lebih dari diri bapak sendiri, apakah tega gitu menyakiti dirinya sendiri lebih lanjut, dan nanti asapnya itu kan juga akan bertahan lama di baju kayak sampai beberapa hari itu asapnya itu tidak hilang. Nah, apakah bapak dengan sudah tahu bahwa dengan bapak tahu efek-efek dari yang merokok tadi, apakah masih tega untuk terus merokok dan menularkan ke keluarganya dan diri sendiri? Nah ya itu dok, saya ya udah oke dok, berarti emang serem ya. Tapi kalau misalnya tadi cuma makan permen itu tetap asmi dok, gimana dok? Bapak kan bapak satu hari bisa habis berapa bungkus? 2 bungkus dok. Bungkus, masya Allah. Jadi mungkin untuk kan
kan tadi Bapak bilang kalau mungkin kalau pakai permen itu kan masih merasa kurang ya Bapak ya. Terus mungkin masih bisa ngerasa asam, apalagi saat nongkrong sama temen-temen nih. Apalagi kalau di kampung kan sering banget mungkin lagi ngeronda atau lagi jaga pos kamling gitu kan. Nah mungkin dimulai dulu dari satu harinya tuh 2 bungkus, mungkin di hari berikutnya bisa dikurangin menjadi 1 bungkus. Jadi kayak bertahap gitu loh Bapak. Oh bertahap nggak apa-apa ya dok? Nje, buat nopo-nopo. Oh iya. Oh, berarti apa lagi ya dok? Selain mengurangi makan permen ada lagi nggak ya dok? Mungkin distract ke Distract itu apa dok? Nopo gitu. distract tuh dialihkan ke kegiatan yang lebih positif gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada waktu-waktu senggang yang biasanya buat aduh ngerokok deh gitu, ganti jadi mungkin beresin kamar mandi, mungkin olahraga gitu. Oh olahraga ya dok. Oh iya. Oh iya berarti nanti saya coba deh dok tadi. Coba Ayo. yang apanya ini bapak? Oh ya tadi dok, berarti kan tadi kalau asam ya berarti makan permen terus dikurangi dulu bungkusan rokoknya ya, terus sama coba olahraga ya dok. Sama kumpul-kumpul sama temennya gimana dok berarti? Oh, mungkin itu bisa dikurangi. Oh dikurangi. Kapan? Biasanya Nah, nanti kalau meronda masa nggak meronda dok? oh iya. Ya nanti kalau pas kumpul-kumpul sama teman-teman nggak apa-apa pak, tapi nanti pas ngerokok ya bapak jalan-jalan dulu menjauh kemana nanti kembali lagi. Gitu. Oke. Sudah dok. Sudah. Apa? Sudah. Nanya kayak pertanyaan lagi atau mana? Kamu simpulkan terus diakhiri. Oke, jadi dari diskusi kita tadi, bapaknya bisa mengurangi bungkus rokok perharinya, lalu mungkin nggak melakukan aktivitas untuk biar kayak nggak apa sih namanya? Yang aktivitas tadi loh. Mengganti aktivitas. Iya, apa sih ngomong gimana ya ngomong? Melakukan aktivitas yang lain. Iya menyibukkan diri kayak olahraga atau ngapain gitu Pak. Benar. Iya baik dok, terima kasih banyak ya dok. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi kurang lebih seperti itu ya deh. Ini dimatiin aja. Malu saya nih.